Podcast Asyik with Ormala, edisi Koin. Selamat datang di Poshima Podcast Asik with Ormawa. Halo Syamaba FIPA 2022. Kenalin nih, nama aku Fuska Prasilia dari jurusan Matematika Angkatan 2021. Sebelumnya aku nggak sendirian nih, aku ditemenin salah satu perwakilan Ormawa yang ada di FIPA. Oke, boleh kenalan dulu dah Bang? Boleh dong, kenalin, nama aku Muhammad Akbar, biasa dipanggil Tarik. Sekarang lagi kuliah di jurusan biologi angkatan 2020, sekarang berarti semester 5. Sekarang alhamdulillah mendapatkan amanah yang luar biasa besarnya menjadi wakil direktur utama di BO Computer Science Technical Unsri. Oke, salam kenal Bang Tarik. Oke, aku mau nanya, Abang dulu join Koin itu dari kapan? Join Koin itu dari semester 3 sih, karena pada umumnya kan Ormawa di FMIPA ini open recruitment-nya itu ketika masuk di semester 3, di pertengahan semester 3. Oke, kenapa sih milih Koin? Kan tertarik karena apa itu masuk Koin? Kan banyak nih Ormawa yang ada di FMIPA. Kenapa milih Koin? Oke, kenapa milih Koin? Ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman semua. Kenapa milih Koin? Karena di Koin itu merupakan organisasi paket lengkap. Apa tuh paket lengkap? Paket lengkap itu maksudnya pertama, di Koin itu yang menjadi branding itu sendiri merupakan organisasi keilmiahan yang berkecimpungan di dunia keilmiahan, yang pasti teman-teman tahu di dunia kepenulisan, kewirausahaan, debat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keilmiahan. Nah, di sisi lain di Koin itu sendiri bakal diasah kemampuannya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang event organizer, menjadi orang yang bisa memanajemen waktu, manajemen konflik, dan manajemen segala hal yang berada untuk menunjang soft skill kita yang nantinya akan bermanfaat ketika nanti keluar menjadi dan terjun di masyarakat. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, gimana sih sejarah terbentuknya Koin itu sendiri? Oke, tentang sejarah Koin ya. Koin itu lahir di latar belakangnya atas pergerakan keilmiahan di Universitas Sriwijaya, di mana seperti yang kita ketahui sekarang organisasi keilmiahan di Universitas Sriwijaya itu adalah URIT. Nah, di latar belakang hal itulah URIT meminta untuk seluruh fakultas agar bisa mengembangkan potensi-potensi di bidang keilmiahan dari setiap fakultas. Maka dari itu kakak-kakak kita kala itu mewadahi seluruh pergerakan keilmiahan yang sehingga bisa tersalurkan dalam satu wadah. Maka dari itu lahirlah Koin, Computer Science Technical Unsri pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan direktur utama pertamanya itu Bang Faisal dari Kimia. Oke, berarti Koin udah cukup lama ya berdiri itu di FMIPA. Yap, benar banget. Sekarang itu udah angkatan ke-8. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, struktur kepengurusan dari Koin itu sendiri ada apa aja nih? Bang diceritain. Oke, struktur kepengurusan di Koin ini juga menjadi hal menarik ya di Koin, karena kita mengadaptasi sebuah perusahaan besar gitu ya, di mana pimpinan utamanya itu seorang direktur dan juga dibantu oleh wakil direktur utama. Nah, di sana ada departemen intinya yaitu sekretaris direktur dan juga ada divisi Kestari. Nah, lalu untuk mengurusi keuangan dari sebuah perusahaan tentunya ada bendahara. Nah, di situ juga kami ada bendahara direktur. Lalu dari departemen itu kita pecah tuh, ada 6 departemen, di mana ada departemen yang bergerak ke arah eksternal maupun bergerak ke arah internal. Nah, di internal itu sendiri yang pertama ada HRD atau Human Resource Development, di mana HRD ini departemen yang membentuk karakter-karakter jiwa-jiwa dari staf-staf Koin itu sendiri. Lalu juga ada PMP atau peningkatan mutu dan prestasi, di mana departemen inilah yang meningkatkan seluruh pergerakan keilmiahan di lingkup FMIPA, di mana ini akan kita asah tentang bakat dia menulis, public speaking, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Lalu kita salurkan menjadi sebuah karya-karya yang nantinya insya Allah bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi Koin, bagi FMIPA, Unsri, dan juga halayak umum. Lalu juga ada departemen
fundraiser nih. Nah, di sini merupakan jantungnya keuangan dari koin. Nah, tadi sudah dikatakan tentang jantungnya keuangan koin. Berarti ini merupakan departemen yang mengurusi masalah pendanaan dari koin itu sendiri, masalah cuannya koin itu sendiri, mulai dari penjualan, kerjasama dengan mitra dan lain sebagainya. Nah, tadi tentang divisi yang mencakup internalnya. Sekarang kita beranjak ke eksternalnya. Di eksternalnya itu yang pasti dari namanya juga ada eksternal ya, berarti ya pasti ada departemen eksternal. Hal menarik juga pada kepengurusan tahun ini, di mana di koin pada periode ini kami membentuk sebuah divisi sosial, di mana untuk pengabdian yang merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Di sana juga di sisi lain juga kami untuk mengembangkan relasi koin itu sendiri untuk menunjang perkembangan organisasi koin itu sendiri. Lalu juga ada R&D yang merupakan kepanjangannya Research and Development. Nah, di departemen ini merupakan citra atau branding dari koin itu sendiri, di mana di sini merupakan organisasi yang departemen yang mewadahi seluruh pergerakan-pergerakan keilmuan koin ke arah eksternalnya. Kalau tadi PMP ke arah internalnya, kalau ini R&D itu ke arah eksternalnya. Kita di sana mengadakan event-event luar biasa besar, nasional, fakultas, universitas, dan juga untuk halayak anak-anak SMA yang menjadi penerus-penerus kita untuk masuk ke Universitas Sriwijaya, khususnya di jurusan FMIPA. Lalu juga yang terakhir ada departemen tadi R&D udah, eksternal udah, terakhir adalah Kominfo yang merupakan jantung dari penyebaran informasi tentang koin itu sendiri, baik itu untuk internal koin maupun eksternal koin, yang menjadi citra dari koin di media online. Oke, mungkin itu aja. Wow, cukup lengkap dan panjang ya kepengurusan koin itu sendiri. Ya, benar banget sih. Ada nggak nih Bang benefit atau keuntungan nih ketika Abang udah join gitu, terutama spill dong ke sama mbak gitu kan, ya benefit apa yang udah Abang rasain selama perjalanan di koin gitu, boleh ceritain? Oke, benefit ya, tentang benefit tadi udah Abang katakan bahwasanya koin itu merupakan organisasi dengan paket lengkap. Di sana teman-teman bakal dapetin tidak hanya organisasi yang pada umumnya yang hanya mementingkan kepemimpinan, mementingkan event organizer, manajemen waktu, manajemen konflik dan segala macamnya. Tetapi juga di koin kalian akan mendapatkan sebuah soft skill untuk menulis, public speaking, kewirausahaan yang nantinya akan kalian tuangkan ke dalam karya-karya yang nantinya bakal teman-teman, misal mungkin teman-teman nantinya akan diikutsertakan ke dalam lomba-lomba, ke dalam sebuah event-event yang teman-teman akan jalani nantinya di koin. Nah, itu mungkin secara umumnya ya. Tapi kalau untuk aku pribadi, apa sih benefit yang aku rasain ketika masuk ke dalam koin ini, ketika nyemplung ke dalam koin ini? Yang aku dapatin yang pasti relasi ya. Nah, relasi yang awalnya mungkin aku jurusan biologi, cuma tahu anak-anak jurusan biologi doang. Cuma angkatan 18, 19, 20 jurusan biologi doang. Ternyata pas masuk koin kita mendapatkan relasi yang luar biasa besarnya, mulai dari jurusan yang ada di Fakultas MIPA itu sendiri, 6 jurusan, bahkan kita memiliki relasi yang satu universitas, baik itu di fakultas lain yang sesama dengan organisasi keilmiahan, maupun yang bukan organisasi keilmiahan seperti perusahaan, karena kami tadi sudah dikatakan ada departemen eksternal yang mewadahi kami untuk menjalankan relasi-relasi kami agar bertambah gitu. Nah, itu relasi, dan juga yang pasti soft skill ya, nggak hanya tentang kepemimpinan, tapi juga dibarengi dengan kemampuan untuk problem solving, pemecahan masalah yang sepatutnya harus sebagai pemuda itu kita harus bisa memecahkan semua permasalahan yang ada. Nah, di situ juga di apa yang Abang dapetin ketika masuk ke dalam koin, mungkin itu sih. Lumayan banyak ya benefit-benefitnya, kayak bikin tertarik gitu untuk join koin gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, ada nggak sih proper unggulan dari koin gitu? Boleh dong ceritain proper unggulan dari koin? Kalau untuk proker unggulan ya, pada periode 2021 dan 2022 ini, koin mempunyai 5 proker unggulan nih.
Nah, yang pertama itu tentang Olimpiade Sains, di mana ini merupakan program dari yang kami taruh di Departemen R&D, Research and Development. Olimpiade Sains itu sendiri merupakan Olimpiade tryout akbar tingkat nasional yang ditujukan untuk anak-anak SMA. Nah, ini merupakan salah satu tujuan untuk membrandingkan Fakultas MIPA itu. Di sana kami akan memberikan informasi tentang jurusan-jurusan yang di FMIPA Unsri dan info-info menarik seputar FMIPA Unsri lainnya untuk meningkatkan minat teman-teman anak-anak SMA, khususnya anak-anak kelas 12 ya, yang sebentar lagi akan melanjutkan ke ranah perkuliahan, sehingga bisa memilih untuk berkuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Itu baru satu, ada 4 lagi. Nah, yang kedua itu ada Coin Book Year. Coin Book Year ini sebuah gagasan terbaru ya di Coin periode ini, di mana di Coin Book Year ini akan merangkum seluruh aktivitas Coin selama satu kepengurusan yang nantinya akan dituangkan ke dalam satu buku, itulah namanya Coin Book Year. Lalu juga ada SECTI atau Science Expo and Competition. Nah, Science Expo dan Competition ini merupakan kegiatan akbar dan rutin dilakukan oleh BOPN FMIPA Unsri, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan perlombaan skala nasional, yang mana teman-teman SMA, anak-anak SMA dan juga mahasiswa pun boleh ikut ke dalam perlombaan ini. Di sini pada tahun ini kami terdapat 3 cabang lomba, di mana ada LKTI, ada juga poster dan juga lomba cerdas cermat. Nah, boleh banget nanti teman-teman ikutin lombanya, karena sekarang sedang masa registrasi ya, jadi ditungguin banget karya-karya terbaiknya untuk diikut sertakan ke dalam Science Expo dan Competition. Nah, terus lalu ada UNC, Coin Visiting University and Company. Nah, ini merupakan salah satu inisiasi Coin untuk menggerakkan menyebarluaskan citra Coin di lapangan. Nah, ini juga untuk menambah kemitraan Coin dengan baik itu di universitas negeri maupun swasta, dan juga di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang menunjang Coin untuk berkembang lebih jauh lagi, lebih pesat lagi. Dan terakhir yaitu Coin Internship Book. Nah, ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk staf-staf Coin, staf-staf muda Coin, yang nantinya akan bisa melihat perkembangan apa sih yang dia dapat ketika dia masuk Coin. Kan kalau kita masuk Coin nggak mau, pasti punya tujuannya masing-masing. Kalau udah punya tujuan masing-masing, apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum, kalian bisa melihat itu di Coin Internship Book. Mungkin itu sih 5 program kerja unggulan yang ada di Coin, khususnya di periode tahun ini. Oke, buat temen-temen nih yang berminat dan pengen banget gitu kan join di lomba-lomba Coin, sekarang lagi ada Science Expo and Competition. Oke, lanjut nih. Kan nih Bang, dari pemaparan proker unggulan tadi, Baksi akan ada prestasi-prestasi nih. Sejauh ini nih, prestasi-prestasi yang udah Coin dapetin itu apa aja? Oke, prestasi-prestasi yang udah Coin dapetin ya, terutama kader-kader Coin, staff-staff Coin yang memiliki prestasi yang luar biasa. Di antaranya itu ada di bidang kepenulisan ya, seperti udah bilang di awal, ada juga kami wadah tentang kepenulisan. Di sini kami alhamdulillah mendapatkan prestasi tingkat internasional, di mana diadakan di Malaysia dengan yaitu Malaysia Young Scientist Association, dan juga ada juga di tingkat universitas yaitu sebagai Mawapres, dan juga sebagai di tingkat fakultas itu ada KDNI. Nah, nggak sampai situ aja, alhamdulillah Coin juga menjadi penyumbang KN MIPA, delegasi KN MIPA yang menorehkan prestasinya untuk FMIPA, yang mana sebanyak 15 mahasiswa, 3 diantaranya itu adalah dari Coin. Nah, terus juga Coin juga menyumbang prestasi, menyumbang proposal untuk diikutsertakan kepada PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, yang mana pada tahun ini FMIPA itu berhasil untuk lolos pendanaan itu 4 proposal, dan 2 diantaranya itu dipegang oleh anak-anak Coin. Nah, dan juga nggak nyampe situ juga, masih banyak lagi. Ada juga tentang PMW atau tentang kewirausahaan ya. Nah, di sana itu ini juga menjadi prestasi bagi MIPA juga, di mana FMIPA menjadi
fakultas dengan pendanaan POM terbanyak, yaitu sebanyak 38 proposal, dan 10 diantaranya itu proposal yang diikutsertakan oleh anggota Koin. Itu sih prestasi-prestasinya. Cukup banyak ya prestasi sejauh ini dari Koin. Apalagi itu program PMW, PKM yang lagi booming-boomingnya kan gitu. Ya, benar banget. Alhamdulillah banyak sekali anggota-anggota Koin yang ketika masuk Koin itu termotivasi untuk membuat sebuah karya-karya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang banyak. Jadi jangan ragu untuk daftar Koin, tungguin aja sampai kalian semester 3 langsung daftar Koin. Oke, boleh banget nih buat teman-teman yang mau dan pengen belajar di Koin. Oke, ini nih Bang, ada nggak sih fakta-fakta menarik dari Koin? Oke, fakta-fakta menarik ya. Tadi mungkin udah ada beberapa ya. Yang pertama tadi tentang kita itu seperti halnya perusahaan besar, kita itu sistem kepengurusan itu dimulai dari pimpinan tertingginya itu direktur utama dan dibantu oleh wakil direktur, dan ada sub-subnya itu departemen yang dipimpin oleh manajer-manajernya. Oke, selain itu mungkin sedikit yang orang tahu ya, bahwasanya BO Koin FMIPA Unsri ini merupakan organisasi pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan di bidang keilmiahan. Jadi mungkin hanya orang-orang itu hanya tahu organisasi keilmiahan. Padahal keilmiahan itu sendiri merupakan sebuah organisasi pergerakan yang berdasarkan riset keilmiahan sehingga itu bisa menciptakan karya-karya. Nah, lalu juga kami juga melakukan pelayanan bagi staf-staf Koin, di mana kami menunjang mereka dengan kemampuan soft skill yang ada upgrading untuk membuat mereka memiliki kapasitas, meningkatkan kapasitas diri mereka untuk siap ketika nanti terjun ke masyarakat. Lalu juga di samping pelayanan dan juga pergerakan, terakhir itu pengabdian, yaitu di sini khususnya pada tahun ini seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya Koin sudah membentuk divisi tersendiri untuk pengabdian. Nah, di sana kita bisa berkarya, mungkin kita mengedukasi masyarakat atau segala macamnya untuk menunjang masyarakat itu sendiri naik, tidak hanya terbelakang terus gitu. Oke, itu sih. Keren, fakta menarik dari Koin yang belum tentu orang tahu kan sejauh ini. Oke, buat teman-teman nih, kira-kira kapan nih Bang open recruitment dari Koin itu sendiri? Oke, open recruitment ya. Tadi sebenarnya udah sedikit di spill ya. Kebanyakan Ormawa di FMIPA itu rata-rata akan melakukan open recruitment itu ketika menginjak semester 3 untuk maba. Jadi tungguin aja deh, pokoknya tanggal pastinya itu abang belum tahu karena itu akan berada di pengurusan selanjutnya. Jadi yang pasti itu berada di semester 3, mungkin sekitar bulan Maret atau April. Jadi intinya jangan ragu untuk masuk Koin, karena Koin merupakan organisasi dengan paket lengkap. Kayaknya untuk informasi lebih lanjutnya itu boleh dan pantengin IG-nya aja ya, IG-nya Koin. Boleh di-spill tuh Bang, apa sih Instagram Koin biar maba-maba pada kepoin dan cari-cari info-info mengenai Koin itu sendiri. Oke, media sosial Koin itu sebenarnya banyak ya, tapi di zaman sekarang ini lebih banyak kita Instagram ya. Oke, kalau teman-teman pengen kepoin Instagramnya Koin itu tinggal ketik aja Koin_FMIPA Unsri, udah ketemu tuh. Jangan lupa follow dan juga pantengin info-info menariknya karena akan ada hal-hal menarik di situ. Oke, kita udah di penghujung podcast pada siang hari ini. Boleh dong Bang kasih closing statement nih untuk maba-maba 2022 gitu buat join Koin. Buat join Koin ya? Iya. Oke. Ya kan? Kalau untuk buat join Koin, kayaknya bukan buat join Koin deh. Ini buat penyemangat teman-teman untuk menjalani kehidupan di kampus Orient tercinta. Khususnya buat camaba FMIPA Unsri 2022, jadikanlah kehidupan perkuliahan ini kita ibaratkan dengan sebuah rumah kosong, rumah yang belum diisi apa-apa. Mari kita jangan pernah sekali-sekalinya isi rumah tersebut dengan barang-barang kotor, barang-barang usang, barang-barang yang rusak. Marilah isi rumah kosong tersebut dengan barang-barang yang berkelas, barang-barang unik, barang-barang yang memiliki fungsi yang menunjang kita agar bisa nyaman di rumah tersebut. Nah, ketika sudah nyaman, kita keluar di rumah, terjun ke masyarakat,
akan memiliki dasar-dasar kapasitas yang cukup untuk berkarir di masyarakat. Nah, semua pilihan di kehidupan perkuliahan itu benar. Ingat, yang salah itu adalah kita. Mungkin itu aja sih. Oke, semoga bisa menjadi motivasi dan penyemangat ya untuk maba-maba 2022. Oke nih, boleh kalau boleh tahu ada nggak sih Bang jargon dari koin itu? Oke, pasti punya dong, koin punya jargon tersendiri. Ada 2 salam kebanggaan di koin itu. Yang pertama itu ketika abang bilang koin, jawabnya ilmuwan berjaya. Terus ada salam kedua itu untuk seluruh ilmuwan di Indonesia, itu hidup saintis muda Indonesia. Oke? Nah, abang mulai ya. Ya, oke. Koin, Ilmuwan berjaya. hidup saintis muda Indonesia. Hidup saintis muda Indonesia. Oke. Jangan lupa saksikan Posima selanjutnya. See you.